pagi saudara, puji nama Tuhan. Kita bertemu lagi di Mana Surgawi. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum saya memulai Mana Surgawi ini, saya ingin bertanya, semua yang mendengarkan video ini tentu menginginkan kebahagiaan bukan dalam kehidupannya. Saya pun menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan saya. Tapi kebahagiaan seperti apa yang kita inginkan? Apakah dengan kita memiliki uang yang banyak kita akan bahagia? Belum tentu saudara. Memang kita hidup ini kita membutuhkan uang saudara, tapi uang bukanlah segalanya dalam kehidupan kita. Mungkin dengan uang kita bisa beli kasur yang mewah, kita bisa membeli kasur yang mahal, yang bermerek. Tapi dengan uang kita tidak bisa membeli apa itu yang namanya tidur yang nyenyak saudara. Belum tentu. Nah, mungkin dengan uang kita bisa membeli makanan yang mewah di restoran yang mahal. Tapi uang tidak bisa membeli apa itu namanya nafsu makan saudara. Jadi mungkin kita berpikir kalau uangku banyak aku pasti bahagia. Kebahagiaan itu hanya sesaat saudara, tidak untuk selamanya. Sebenarnya apa sih kunci dari kebahagiaan itu sendiri? Kunci dari kebahagiaan kita adalah jika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, saudara. Takut akan Tuhan, apa sih takut akan Tuhan itu, saudara? Takut akan Tuhan itu bukan didefinisikan seperti saat kita takut melihat hantu berjalan. Oh, kaget ya, melihat hantu berjalan. Bukan seperti itu orang yang takut akan Tuhan. Definisi dari kita takut akan Tuhan bukan saat seperti kita melihat hantu, kita takut melihat hantu, kita juga takut melihat Tuhan. Bukan seperti itu saudara yang dimaksud takut akan Tuhan. Tapi orang yang takut akan Tuhan itu hidupnya pasti menghormati Tuhan, hidupnya pasti akan menyegani Tuhan. Dia tidak akan berbuat dosa dalam kehidupannya. Dia tidak ingin melukai hati Tuhan. Dia tidak ingin membuat hati Tuhan bersedih. Itulah definisi orang yang takut akan Tuhan, saudara. Saya kasih contoh, saudara, mungkin mempermudah kita. Nah, ada seorang pencuri yang sedang mencuri ayam, saudara, dan dia ditangkap oleh polisi, saudara. Nah, sampai akhirnya dia dipenjara di dalam penjara. Di dalam penjara itu, pencuri ayam ini setiap hari dia berdoa, dia sembahyang setiap hari. Kaget penjaga dari penjara ini. Lalu dia bertanya, "Kamu ini betul-betul mencuri ayam?" "Iya betul, saya memang mencuri ayam." "Bagaimana kamu bisa mencuri ayam sedangkan kamu setiap hari berdoa dan sembahyang?" Apa yang dia katakan, saudara? Dia berkata, berdoa dan sembahyang itu adalah agama saya, tapi mencuri itu adalah pekerjaan saya. Tentu tidak masuk akal, saudara. Ya, tidak ada korelasi yang baik antara beribadah dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan, kita setiap hari beribadah, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan sehari-hari di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Itu tidak sesuai, tidak sinkron, saudara. Itu namanya orang yang tidak takut akan Tuhan. Contoh lain, ada seseorang yang ingin mencuri di sebuah supermarket. Saat dia ingin mencuri sesuatu barang, dia melihat ada CCTV yang melihat dia, lalu dia taruh barang itu, dia tidak jadi mencuri. Bayangkan saudara, orang zaman sekarang lebih takut pada CCTV daripada kepada Tuhan. Bukankah Tuhan ada di sana melihat dia ingin mencuri? Tapi dia tidak lagi takut akan Tuhan, tapi dia lebih takut pada CCTV daripada kepada Tuhan. Sinkron, ironis sekali saudara. Zaman sekarang ini orang memang beragama, orang memang beribadah, tapi kehidupannya yang dia jalankan, dia tidak lagi takut akan Tuhan, saudara. Nah, saudara, saya mengajak saudara untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan, di mana kita tidak ingin melakukan dosa, kita tidak ingin melukai hati Tuhan, kita tidak ingin melihat Tuhan bersedih. Itu yang namanya orang yang takut akan Tuhan. Dia betul-betul mencintai Tuhan, dia betul-betul mengagumi Tuhan, dia betul-betul terpesona kepada Tuhan. Nah, apa yang membuat kita bisa memiliki hati yang takut akan Tuhan?
Yang bisa membuat kita memiliki hati yang takut akan Tuhan itu adalah dasar pengenalan kita kepada Tuhan. Kita harus betul-betul mengenal siapa sih Tuhan yang kita sembah itu, siapa sih Tuhan yang kita puja-puja itu, siapa sih Tuhan yang kita agung-agungkan itu. Kita harus mengenal siapa pribadinya, sehingga kita bisa terpesona, kita bisa mencintai Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang luar biasa, saudara. Dia selalu menyayangi dan mencintai kita. Dia memberikan segala-galanya hanya untuk kita. Dia ingin kita selamat. Nah, maka dari itu saudara, jika saudara mengenal pribadi Tuhan secara dalam, maka kita akan betul-betul kagum akan pribadi Tuhan. Kita akan betul-betul terpesona. Kita itu akan betul-betul mencintai Tuhan lebih lagi. Karena memang Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang amat baik, amat mengasihi kita. Jadi milikilah pengenalan akan Tuhan, saudara, sehingga kita bisa memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena tidak mungkin takut akan Tuhan itu bisa terjadi dalam diri kita secara instan kalau kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan kita. Maka dari itu milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan kita, sehingga rasa takut itu akan muncul dalam diri kita, dan apa yang kita lakukan kita dasari karena kita mencintai Tuhan, saudara. Contoh lain, kita memang rajin beribadah, tapi kerajinan kita beribadah itu karena didasari kita takut dihukum oleh Tuhan. Itu salah. Itu bukan didasari karena kita takut akan Tuhan. Kita beribadah itu karena kita menyadari bahwa kita ini butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita mau melakukan ibadah itu dengan baik. Nah, saudara, jadi milikilah hati yang takut akan Tuhan melalui kita mengenal siapa pribadi Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya pasti akan sejalan dengan firman Tuhan. Dia tidak akan melukai hati Tuhan. Dia tidak akan melakukan dosa. Dia tidak akan membuat Tuhan bersedih ataupun menyakiti hati Tuhan. Itu adalah orang yang takut akan Tuhan, saudara. Nah, apa sih manfaat yang kita dapat jika kita takut akan Tuhan? Apa yang kita dapat jika kita sudah menjalani kehidupan kita dengan kita takut akan Tuhan? Apa yang kita dapat, saudara? Yang poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 31 ayat 20. Saya bacakan untuk saudara. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Nah, apa yang kita dapat? Poin pertama adalah kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah menyimpan banyak berkat yang Tuhan ingin berikan kepada saudara jika saudara memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jadi kita harus melakukan bagian kita, yaitu kita takut akan Tuhan, sehingga setelah kita takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Salah satu janji yang Tuhan ingin berikan kepada kita adalah satu, Tuhan akan memberkati hidup kita. Tertulis di dalam Mazmur 31 ayat 20, alangkah limpahnya kebaikanmu Tuhan yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Tuhan, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Nah, kita baca lagi di dalam Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wow, Tuhan tidak hanya ngomong dalam satu ayat, bahkan dia ngomong lagi di ayat kedua dan ayat yang ketiga. Kita baca lagi di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka akan segala perintah Tuhan. Sangat suka, saudara, bukan hanya suka, tapi sangat suka akan
segala perintah Tuhan. Jadi saat kita baca firman, saat kita ditegur oleh firman, ini firman bukan buat aku, ini pasti buat orang lain. Kita ambil aja perintah-perintah yang memang sesuai dengan hati kita. Tidak seperti itu. Dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka akan segala ya saudara, segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Wow, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Wow, luar biasa Tuhan. Luar biasa saudara. Saat kita takut akan Tuhan, sesuatu yang luar biasa sudah menanti kita. Poin kedua, apa sih yang kita dapat jika kita takut akan Tuhan? Poin kedua adalah kita akan diberi petunjuk-petunjuk dalam kita menjalani kehidupan kita. Tuhan akan senantiasa membimbing kehidupan kita. Kita baca di dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan menunjukkan jalan-jalannya bagi orang-orang yang takut akan Dia. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan siapa saudara? Dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Wow, luar biasa saudara. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan dipimpin oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya itu akan diberi petunjuk-petunjuk, akan diberikan kebahagiaan, akan senantiasa dipimpin oleh tangan kasih Tuhan. Nah, apalagi manfaat yang kita dapat jika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan? Yang ketiga, kita akan dilindungi. Apa saudara? Kita akan dilindungi. Kita baca di dalam Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan, lalu meluputkan mereka. Bahwa Tuhan melindungi kita dari segala macam mara bahaya. Tuhan menjaga kehidupan kita. Nah saudara, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Milikilah hati yang takut akan Tuhan, sehingga kita boleh menikmati setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saudara, firman Tuhan yang terakhir yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin saudara. Mari kita berdoa saudara. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur. Sungguh Kau Allah kami yang sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, ajari kami untuk kami memiliki hati yang takut akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, hidup kami ini sesuai dengan jalan-jalan firman-Mu Tuhan. Kami tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar, tapi kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Biarlah benih firman-Mu ini tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga orang-orang di sekitar kami bisa melihat siapakah Engkau itu melalui diri kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu, dari pagi hingga pada malam harinya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.